bulan Juni, secara astrologi kita akan menghadapi bulan paling beruntung selama 2026. Bulan paling beruntung, paling positif di 2026 adalah bulan Juni. Kenapa? Pada tanggal 9 Juni akan terjadi conjunction atau persatuan perpaduan antara Jupiter dan Venus. Jupiter itu keberuntungan, optimisme. Venus itu uang, kemewahan. Luar biasa. Jadi jika Anda yang berulang tahun tanggal 9 Juni, ulang tahun Anda akan menjadi sebuah penanda yang istimewa untuk 1 tahun ke depan. Karena conjunction ini atau persatuan Jupiter dan Venus ini akan menandakan keberuntungan kita selama setahun ke depan. Bukan hanya itu, selama bulan Juni kita juga akan menghadapi permulaan dari Mercury retrograde, di mana planet Merkurius akan memasuki, maksudnya planet Merkurius ketika berada di Cancer akan mulai bergerak mundur, retrograde. Ini adalah saatnya review. Dan bukan hanya itu, di akhir bulan Juni, planet Jupiter yang tadinya berada di Cancer akan pindah ke Leo. Jadi keberuntungan sekarang fokusnya di Leo. Jadi selama bulan Juni ini fokus kita adalah pada keberuntungan, kesuksesan, kemewahan. Kemudian akan ada review karena Mercury retrograde. Jadi ada hal-hal di kehidupan kita yang harus kita review kembali, atau mungkin masa lalu kembali lagi ke kita untuk kita selesaikan. Kemudian di akhir bulan kita akan menghadapi Jupiter yang pindah ke Leo. Artinya fokus pada keberuntungan kita akan pindah dari Cancer ke Leo. Jadi pindah energi. Energinya berubah. Jadi dari energi rumah, keibuan, emosi, ke energi kreativitas Leo. Jadi ini adalah rangkuman singkat saya mengenai efek atau apa yang bisa kita lihat atau apa yang kemungkinan bisa kita alami pada bulan Juni untuk seluruh 12 zodiak. Untuk rising sign pertama, kita akan ke Aries rising yang paling tepat, disusul bagi mereka yang memiliki matahari di Aries atau bulan di Aries. Bagi Aries rising, selama bulan Juni ini fokusnya akan lebih dititik beratkan pada keluarga, emosi, dan pekerjaan kita. Yang paling penting adalah adanya bulan baru dan bulan purnama. Bulan baru akan terjadi di Gemini, bulan purnama akan terjadi di Capricorn. Bagi Aries rising ini adalah rumah divisi ketiga, Gemini, yaitu adik-beradik, komunikasi. Sementara Capricorn terjadi bulan purnama di situ. Ini akan terjadi di rumah ke-10, artinya akan ada sesuatu yang berakhir atau sesuatu yang membuahkan hasil dalam hal karir. Walaupun begitu, sebagian besar bulan Juni ini akan difokuskan pada Cancer, Gemini, dan Leo. Gemini itu bagi Aries rising adalah rumah ketiga, adik-beradik dan komunikasi. Cancer itu adalah rumah keempat. Di sini akan terjadi perpaduan antara Jupiter dan Venus. Ini adalah tanggal 9 Juni adalah hari paling beruntung selama tahun 2026. Dan itu bagi Aries rising akan terjadi di bagian yang menggambarkan atau mensimbolkan keluarga. Jadi mungkin akan ada berkah, atau akan ada suatu keberuntungan, atau akan ada hal yang positif dalam hal keluarga, ya kan, dalam hal rumah, dalam hal properti, seperti itu. Selain itu akan juga fokus ke Leo, karena Jupiter akhirnya akan pindah ke Leo, Venus juga akan pindah ke Leo. Leo itu bagi Aries rising adalah rumah kelima. Jadi ini akan ada titik berat mengenai anak, mengenai kesenangan, hobi, cinta, romantisme, dan juga ini adalah saat dimana kita memfokuskan pada hal-hal yang membuat kita bahagia. Jadi selama bulan Juni ini bagi Aries rising fokusnya akan ada di Gemini, rumah ketiga, Cancer rumah keempat, Leo rumah kelima, dan Capricorn di rumah atau divisi ke-10. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Taurus rising yang paling tepat, disusul bagi mereka memiliki matahari di Taurus atau bulan di Taurus. Bagi Taurus rising, selama bulan Juni ini fokusnya akan dititik beratkan pada keuangan, komunikasi, ya, dan juga keluarga, serta traveling. Kenapa? Karena fokusnya akan ada di bulan baru di Gemini, bulan purnama di Capricorn, serta banyak sekali planet, termasuk Mercury yang akan bergerak mundur di Cancer, serta perpindahan Jupiter dan Venus ke Leo. Jadi bagi Taurus rising, Gemini itu adalah rumah kedua, artinya fokus pada hal uang. Cancer itu adalah rumah ketiga, fokus pada hal komunikasi dan adik-beradik. Leo itu adalah rumah keempat, fokus pada keluarga, properti, rumah, dan ibu. Sementara bulan purnama yang nanti akan terjadi di Capricorn, bagi Taurus rising itu adalah rumah ke-9. Artinya akan ada kulminasi atau ending atau hasil dalam hal traveling. Dalam hal yang berbau atau berkaitan dengan luar negeri, visa sebagai contohnya ya, visa
atau mungkin ada yang berhubungan dengan universitas, perguruan tinggi, atau berkaitan juga dengan hukum. Jadi bagi Taurus Rising selama bulan Juni ini fokusnya adalah uang, adik-beradik dan komunikasi, keluarga, serta traveling. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Gemini rising yang paling tepat, disusul bagi mereka memiliki matahari di Gemini atau bulan di Gemini. Bagi Gemini rising, selama bulan Juni ini, fokusnya akan ada di diri Anda, rumah pertama, keuangan Anda, ya kan, rumah kedua, serta adik-beradik dan komunikasi kita, rumah ketiga, dan juga tentu saja dalam hal rumah ke-8, yaitu Capricorn, bulan purnama di situ. Rumah ke-8 itu apa? Rumah ke-8 itu investasi, seks, keintiman, transformasi, psikologi. Jadi bagi Gemini Rising, fokusnya itu pertama tentu saja akan ada bulan baru dan bulan purnama. Bulan baru akan terjadi di Gemini. Artinya di diri Anda akan ada sesuatu yang baru dalam hal penampilan, personality, aura, energi kita. Ya, kemudian akan ada bulan purnama di Capricorn. Capricorn itu bagi Gemini Rising adalah rumah ke-8, artinya akan ada ending atau hasil atau sesuatu yang mencapai puncaknya dalam hal investasi, dalam hal psikologi, dalam hal keintiman, dalam hal transformasi. Bukan hanya itu, akan ada banyak sekali planet termasuk Merkuri yang akan bergerak mundur, karena ingat, Anda Gemini, penguasa Anda atau planet paling penting dari Anda adalah Merkurius, dan Merkurius selama bulan Juni ini akan berada di Cancer dan akhirnya bergerak mundur di Cancer. Bagi Gemini, Cancer itu adalah rumah kedua. Jadi akan ada review atau akan ada sesuatu yang mungkin harus Anda pikirkan kembali dalam hal uang. Nah, setelah itu, perpindahan planet Jupiter dan Venus akan masuk ke Leo. Bagi Gemini Rising, Leo itu adalah rumah atau divisi ketiga, komunikasi dan adik-beradik. Karena Gemini 1, Cancer 2, Leo 3. Jadi selama bulan Juni ini, fokusnya bagi Gemini Rising adalah diri Anda, keuangan Anda, adik-beradik dan komunikasi, serta keintiman dan investasi Anda. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Cancer Rising yang paling tepat, disusul bagi mereka memiliki matahari di Cancer atau bulan di Cancer. Bagi Cancer Rising, fokus selama bulan Juni ini akan ada di Gemini, Cancer, Leo, dan Capricorn. Bagi Cancer Rising itu fokusnya akan ada di rumah ke-12, kesehatan mental, rumah pertama, diri Anda sendiri, rumah kedua, keuangan, serta rumah ke-7. Ya, rumah ke-7, apa itu? Pernikahan, relationship, dan partnership business. Jadi akan ada bulan baru dan bulan purnama, tentu saja bulan baru akan terjadi di Gemini dan bulan purnama akan terjadi di Capricorn selama bulan Juni ini. Artinya akan ada sesuatu yang baru dalam hal kesehatan mental, karena bagi Cancer Rising, Gemini itu adalah kesehatan mental Anda, rumah ke-12, dan akan ada kulminasi atau ending atau hasil yang terlihat dalam ketika terjadi bulan purnama di Capricorn. Bagi Cancer Rising, Capricorn itu adalah rumah ke-7, partnership, pernikahan, relationship Anda. Selain itu akan ada lagi banyak sekali energi termasuk Mercury retrograde yang akan terjadi di rumah atau divisi pertama di diri Anda. Jadi akan ada review dalam hal penampilan, aura, energi Anda. Dan tentu saja akan ada perpindahan dari Jupiter dan Venus ke Leo. Ini akan fokus Anda akan tidak hanya di diri Anda sendiri, Cancer, tapi juga akan ke keuangan Anda. Jadi bagi Cancer Rising, fokus pada kesehatan mental, diri Anda sendiri, keuangan, serta partnership atau pernikahan. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Leo Rising yang paling tepat, disusul bagi mereka memiliki matahari di Leo atau bulan di Leo. Bagi Leo Rising, selama bulan Juni ini, fokusnya akan ada di bagian Gemini dari chart Anda, bagian Cancer dari chart Anda, bagian Leo tentu saja dari chart Anda, dan bagian Capricorn dari chart Anda. Bagi Leo Rising, Gemini itu adalah rumah ke-11, pertemanan, sosial media, networking. Cancer itu rumah ke-12 dalam hal kesehatan mental. Leo itu adalah rumah pertama, diri Anda sendiri. Serta Capricorn itu adalah rumah ke-6 dalam hal kesehatan dan detail dari pekerjaan kita. Jadi fokusnya selama bulan Juni ini adalah tentu saja akan ada bulan baru dan bulan purnama. Bulan baru terjadi di Gemini, bulan purnama akan terjadi di Capricorn. Jadi bulan baru akan terjadi di Gemini, artinya mungkin akan ada pertemanan baru, karena ini rumah ke-11. Proyek sosial media baru, pertemanan baru, ya, atau mungkin koneksi atau komunitas baru. Nah, bulan purnama tentu saja akan terjadi di Capricorn. Bagi Leo Rising, Capricorn ini adalah rumah ke-6. Akan ada ending, kulminasi atau hasil yang terlihat dalam hal kesehatan, atau dalam hal pekerjaan, atau dalam hal binatang peliharaan. Contohnya jika Anda ingin mencari binatang peliharaan, mungkin ketemunya binatang peliharaan yang pas terjadi ketika bulan purnama. Akan ada hasil di situ. Tentu saja akan banyak sekali planet di Cancer,
termasuk perpaduan Jupiter dan Venus, serta Merkurius yang retrograde di Cancer. Artinya fokusnya akan sangat banyak sekali, termasuk keberuntungan dalam hal kesehatan mental. Anda akan dilindungi dalam hal kesehatan mental. Ini juga karena Cancer itu rumah ke-12 bagi Leo Rising. Rumah ke-12 itu kesehatan mental. Bukan hanya itu, ini juga berkaitan dengan istirahat, spiritualitas. Nah, setelah itu Jupiter dan Venus akan pindah ke Leo. Artinya fokus Anda pada setelah kesehatan mental juga fokus pada diri Anda sendiri. Penampilan, aura, energi, bagaimana Anda merepresentasikan diri Anda. Jadi bagi Leo Rising fokusnya adalah teman, kesehatan mental, diri Anda sendiri, serta kesehatan dan pekerjaan. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Virgo rising yang paling tepat, disusul bagi mereka memiliki matahari di Virgo atau bulan di Virgo. Bagi Virgo rising, selama bulan Juni ini, fokusnya akan ada di Gemini, di bagian Gemini, bagian Cancer, bagian Leo, serta bagian Capricorn dari chart Anda. Ingat, akan terjadi Mercury retrograde di Cancer. Artinya, itu adalah penguasa Anda. Kemana Merkurius bergerak, disitulah Anda bergerak. Karena Merkurius akan bergerak mundur di Cancer, ini akan ada review. Bagi Virgo rising, Cancer itu adalah rumah ke-11. Jadi review dalam hal pertemanan, networking, dan social media. Keberuntungan Jupiter dan Venus yang akan bersatu di Cancer juga akan ada di situ. Jadi bukan hanya keberuntungan dalam hal pertemanan, tapi juga akan review dalam hal pertemanan. Ingat juga selama bulan Juni akan ada bulan baru di Gemini, bulan purnama di Capricorn. Ya, bagi Virgo rising, Gemini itu adalah rumah ke-10. Artinya karir Anda fokus di sini. Akan ada sesuatu yang baru dalam hal karir. Sementara bulan purnama di Capricorn itu akan terjadi di rumah atau divisi kelima bagi Virgo rising. Artinya akan ada kulminasi atau ending atau hasil dalam hal anak jika Anda memang berusaha untuk punya anak, atau mungkin anak Anda sedang melakukan sesuatu dan hasilnya akan terlihat di situ. Rumah kelima juga berkaitan dengan kesenangan, hobi, romantisme, dan cinta. Akan ada hasil dari upaya Anda dalam hal yang berkaitan dengan rumah kelima. Selain itu, tentu saja, selain akan ada bulan baru dan energi di Gemini, di rumah ke-10 dalam hal karir, di Cancer dalam hal pertemanan, juga di Leo. Karena karena Jupiter dan Venus akhirnya akan pindah dari Cancer ke Leo. Bagi Virgo rising ini adalah rumah ke-12. Artinya akan ada review, bukan akan ada review, tapi akan ada energi positif tambahan dalam hal kesehatan mental. Jadi bagi Virgo rising, kesehatan mental, pertemanan, karir, serta anak-anak, dan romantisme, serta kesenangan Anda, kebahagiaan Anda, akan jadi fokus pada bulan Juni. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Libra rising yang paling tepat, disusul bagi mereka memiliki matahari di Libra atau bulan di Libra. Bagi Libra rising, selama bulan Juni ini, fokusnya akan ada di Gemini, di bagian Gemini dari chart Anda, bagian Cancer dari chart Anda, bagian Leo dari chart Anda, serta bagian Capricorn dari chart Anda. Jadi akan ada bulan baru dan bulan purnama, bulan baru di Gemini, bulan purnama di Capricorn. Bulan baru di Gemini akan terjadi di rumah atau di fisik 9. Ini artinya akan ada sesuatu yang baru dalam hal traveling, adventure, akan ada sesuatu hal yang baru dalam hal mungkin jalan-jalan, atau berkenalan dengan orang asing, atau ada hal yang baru dalam hal universitas, perguruan tinggi, ya, berkaitan juga dengan hal-hal yang berbau agama, gitu, berkaitan juga dengan hukum. Jadi akan ada hal-hal baru di situ. Bulan purnama akan terjadi Capricorn, ini bagi Libra rising ini adalah rumah keempat, artinya akan ada kulminasi, ending, atau hasil dalam hal keluarga. Jadi apapun yang selama ini Anda usahakan dalam hal keluarga atau rumah, hasilnya akan terlihat ketika bulan purnama di Capricorn. Tentu saja kita harus ingat, Cancer, di mana akan terjadi perpaduan antara Venus dan Jupiter. Venus itu adalah penguasa Anda ya, Libra. Serta Mercury retrograde atau Mercury bergerak mundur, itu akan terjadi di Cancer bagi Libra rising. Artinya fokusnya akan sangat-sangat fokus ke karir, dan keberuntungan juga akan terjadi di karir. Termasuk juga review ya, karena Merkurius bergerak mundur, jadi akan ada review serta keberuntungan di karir. Tentu saja setelah itu Jupiter akan Venus, dan Venus penguasa Anda akan pindah ke Leo. Artinya akan ada energi tambahan dalam hal komunitas, pertemanan, sosial media. Jadi bagi Libra rising selama bulan Juni ini fokusnya akan ada di traveling, karir, pertemanan, serta keluarga. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Scorpio rising yang paling tepat, disusul bagi mereka memiliki matahari di Scorpio atau bulan di Scorpio. Bagi Scorpio rising, selama bulan Juni ini fokusnya akan ada di bagian dari Gemini, Cancer, Leo, serta Capricorn dari chart Anda. Bagi Scorpio rising, Gemini itu adalah rumah ke-8.
Artinya karena akan terjadi bulan baru di Gemini, jadi akan ada sesuatu yang baru dalam hal investasi, psikologi Anda, keintiman atau seks. Serta ini juga berkaitan dengan hal-hal yang tabu atau hal-hal yang membuat kita berubah total. Jadi akan ada sesuatu yang baru di situ, rumah ke-8. Akan tentu saja selain bulan baru akan ada bulan purnama di Capricorn. Bagi Scorpio rising, Capricorn itu adalah rumah ketiga. Jadi akan ada ending, kulminasi atau hasil dalam hal adik-beradik, hubungan kita dengan adik-beradik, atau akan ada hasil ending atau kulminasi dalam hal skill kita, komunikasi kita, rumah ketiga. Harus juga diingat akan sangat banyak sekali energi di Cancer, termasuk Merkurius retrograde, dan Venus dan Jupiter bersatu di Cancer, artinya akan ada banyak sekali keberuntungan dalam hal rumah ke-9. Tentu saja dengan ada Merkurius retrograde di situ akan juga ada review. Rumah ke-9 itu apa? Traveling, agama, spiritualitas, perguruan tinggi, hukum, serta hal-hal yang berbau asing. Jadi jika ini adalah saat yang tepat bagi Anda untuk review dan memantapkan pikiran Anda dalam hal traveling. Tapi harus ingat, karena Merkurius retrograde di sini, walaupun akan ada keberuntungan dalam hal traveling, Anda juga harus cek dan recheck. Tentu saja Venus dan Jupiter juga akan pindah ke Leo. Bagi Scorpio rising, Leo itu adalah rumah ke-10. Jadi akan ada tambahan energi dalam hal karir. Jadi bagi Scorpio rising selama bulan Juni ini, fokusnya akan ada di Capricorn, rumah ketiga, komunikasi, Gemini, rumah ke-8, investasi dan transformasi, kemudian Cancer, rumah ke-9, traveling, serta Leo, rumah ke-10, karir. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Sagittarius rising yang paling tepat disusul bagi mereka memiliki matahari di Sagittarius atau bulan di Sagittarius. Bagi Sagittarius rising, selama bulan Juni ini, fokusnya akan ada di bagian Gemini dari chart Anda, bagian Cancer dari chart Anda, bagian Leo dari chart Anda, dan bagian Capricorn dari chart Anda. Capricorn itu rumah kedua bagi Sagittarius rising. Artinya akan terjadi bulan purnama ya di Capricorn. Artinya akan ada ending, kulminasi atau hasil dalam hal uang. Ya. Bukan hanya itu, akan terjadi bulan baru di Gemini. Bagi Sagittarius rising, bulan baru di Gemini itu akan terjadi di rumah ke-7, karena bagi Sagittarius Gemini itu rumah ke-7. Artinya akan ada sesuatu yang baru dalam hal relationship, dalam hal partnership business, atau ada hal-hal yang baru dalam hal pernikahan Anda. Nah, selain Gemini, akan ada Merkurius retrograde di Cancer, serta perpaduan Jupiter dan Venus di Cancer yang sangat beruntung. Ini bagi Sagittarius rising terjadi di rumah atau divisi ke-8. Artinya akan ada sesuatu yang luar biasa bagus, tapi juga harus didasarkan atau dipadukan dengan review, cek dan recheck lagi dalam hal investasi, dalam hal uang orang lain, dalam hal seks, keintiman, transformasi. Ini ada rumah ke-8 itu adalah rumah di mana kita bisa menghasilkan uang yang sangat besar, karena ini ada investasi, bursa saham di situ. Jadi jika Anda seorang investor, ingat, keberuntungan ada di rumah ke-8 Cancer dengan perpaduan Venus dan Jupiter, tapi kita harus ingat, selama bulan Juni juga akan terjadi Mercury retrograde di rumah yang sama, Cancer, rumah ke-8. Artinya jika kita ingin menghasilkan uang yang besar dalam hal investasi, kita juga harus review dan attention to detail. Nah, selain itu, Venus dan Jupiter juga akan pindah dari Cancer di akhir bulan ke Leo. Bagi Sagittarius rising itu rumah ke-9. Jadi akan ada tambahan energi dalam hal traveling. Jadi bagi Sagittarius rising, selama bulan Juni ini fokusnya adalah di uang, di relationship dan pernikahan, di investasi, serta di traveling. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Capricorn rising yang paling tepat, disusul bagi mereka memiliki matahari di Capricorn atau bulan di Capricorn. Bagi Capricorn rising, fokus selama bulan Juni ini adalah salah satunya di diri Anda, karena bulan purnama akan terjadi di Capricorn, di rumah pertama. Tapi tentu saja akan ada bulan baru di Gemini, kemudian Mercury retrograde di Cancer, Jupiter dan Venus bersatu di Cancer, serta perpindahan Jupiter dan Venus ke Leo. Jadi bagi Capricorn rising, fokus selama bulan Juni ini adalah diri Anda sendiri, hasil dari apa yang ingin Anda rubah dari penampilan Anda, diri Anda maupun energi Anda, maupun kesan pertama. Jadi bagaimana Anda memancarkan energi dan aura serta penampilan, nah hasilnya akan terlihat di bulan purnama di Capricorn di rumah pertama. Selama Juni ini juga akan terjadi bulan baru di Gemini. Bagi Capricorn rising, Gemini itu adalah rumah ke-6. Artinya akan ada sesuatu yang baru dalam hal pekerjaan, dalam hal kesehatan, mungkin dalam hal binatang peliharaan juga. Kemudian
akan ada sangat banyak sekali energi di Cancer. Merkurius akan bergerak mundur di Cancer serta perpaduan Jupiter dan Venus di Cancer. Artinya fokusnya akan sangat kuat bagi Capricorn rising selama bulan Juni ini di pasangan Anda, relationship Anda, partnership bisnis termasuk juga pernikahan. Dan akan ada review di situ karena Merkurius akan bergerak mundur. Jadi segala hal-hal yang perlu direview, diulang atau dipikirkan kembali dalam hal pernikahan atau relationship atau partnership bisnis terjadi di bulan Juni. Tentu saja Jupiter dan Venus akhirnya akan pindah dari Cancer ke Leo. Nah, bagi Capricorn rising, Leo itu adalah rumah ke-8. Artinya akan ada tambahan energi dalam hal rumah ke-8. Apa itu rumah ke-8? Investasi, transformasi, seks, keintiman. Jadi hal-hal tersebut akan mendapatkan energi tambahan. Jadi bagi Capricorn rising, selama bulan Juni ini fokusnya akan ada di rumah pertama diri Anda sendiri, kemudian rumah ke-6 Gemini dalam hal pekerjaan dan kesehatan, rumah ke-7 dalam hal pernikahan, relationship bisnis dan partnership bisnis, serta relationship one-on-one, serta dalam hal investasi maupun keintiman. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Aquarius rising yang paling tepat, disusul bagi mereka memiliki matahari di Aquarius atau bulan di Aquarius. Bagi Aquarius rising, sama bulan Juni ini, fokusnya akan ada di bagian Gemini, bagian Cancer, bagian Leo, serta bagian Capricorn dari chart Anda. Bagi Aquarius rising, akan terjadi bulan purnama di Capricorn. Artinya akan ada ending, kulminasi atau hasil dalam hal rumah ke-12. Kesehatan mental. Nah, akan ada bulan baru di Gemini. Bagi Aquarius rising, Gemini itu adalah rumah ke-5. Artinya akan ada sesuatu yang baru dalam hal anak. Mungkin akhirnya Anda berhasil punya anak. Atau suatu hal baru dalam hal cinta, dalam hal hobi, dalam hal kebahagiaan, atau dalam hal kreativitas. Karena rumah ke-5 itu adalah rumah kreativitas. Tentu saja akan ada banyak sekali energi termasuk Mercury retrograde dan perpaduan Jupiter dan Venus di Cancer. Nah, bagi Aquarius rising, Cancer itu adalah rumah ke-6. Jadi akan sangat banyak sekali energi, tapi juga sekaligus review dalam hal kesehatan dan karir. Nah, kemudian Jupiter dan Venus akhirnya akan pindah dari Cancer ke Leo. Aquarius rising itu adalah rumah ke-7, pernikahan Anda, relationship Anda, partnership business. Jadi selama bulan Juni ini bagi Aquarius rising, fokusnya adalah di kesehatan mental, di anak, cinta, romantisme, dan kreativitas, hal yang membuat Anda bahagia. Fokusnya juga akan ada di kesehatan, di pekerjaan, akan ada review di situ, serta keberuntungan. Dan tentu saja fokusnya, karena Jupiter dan Venus pindah ke Leo, bagi Aquarius rising, fokusnya juga akan ada di pernikahan, relationship Anda, serta partnership business. Rumah ke-12, rumah ke-5, rumah ke-6, dan rumah ke-7. Untuk rising sign terakhir, kita akan ke Pisces rising yang paling tepat, disusul bagi mereka memiliki matahari di Pisces atau bulan di Pisces. Bagi Pisces rising, sama bulan Juni ini fokusnya akan ada di bagian Capricorn, Gemini, Cancer, serta Leo dari chart Anda. Harus diingat, bagi Pisces rising, Capricorn itu adalah rumah ke-11. Ya, rumah ke-11. Artinya akan ada terjadi bulan purnama di sini, artinya akan ada ending, kulminasi atau hasil dalam hal pertemanan, komunitas, networking, atau usaha Anda dalam hal yang berkaitan dengan sosial media. Selain bulan purnama di Capricorn, bagi Pisces rising juga akan terjadi bulan baru di Gemini. Bagi Pisces rising, bagi Pisces rising ya, Gemini itu adalah rumah keempat. Karena Pisces 1, Aries 2, Taurus 3, Gemini 4 adalah rumah dia atau divisi keempat. Akan ada bulan baru di situ, di Gemini. Artinya akan ada sesuatu yang baru, effort baru, usaha baru dalam hal keluarga, rumah, properti. Segala sesuatu yang berkaitan dengan keluarga dan rumah Anda. Serta fondasi emosi, karena rumah keempat juga adalah fondasi dari chart kita, fondasi emosi kita. Nah, selain itu akan terjadi Merkurius retrograde atau Merkurius bergerak mundur di Cancer, serta perpaduan Jupiter dan Venus di Cancer. Bagi Pisces rising, dia adalah rumah ke-5. Jadi akan ada sangat banyak keberuntungan dalam hal anak, tapi juga akan ada review dalam hal anak. Ingat, rumah ke-5 itu bukan hanya anak, tapi juga kreativitas, cinta, romantisme, hobi, hal-hal yang membuat kita bahagia. Di rumah ke-5 jugalah kita menjadi diri kita sendiri. Mau kita konyol, mau kita bahagia, mau kita terbahak-bahak tertawanya, rumah ke-5 adalah rumah atau divisi di mana kita jadi diri kita sendiri. Nah, Jupiter dan Venus akan bersatu di situ membawa keberuntungan pada tanggal 9 Juni. Ini adalah hari paling beruntung sepanjang 2026. Ya kan? Tapi juga akan ada Mercury retrograde di rumah yang sama, rumah ke-5. Jadi akan ada sangat banyak sekali keberuntungan dalam hal kreativitas, hobi, kebahagiaan, serta anak. Tapi juga akan ada review. Selain itu, Jupiter dan Venus pindah dari Cancer ke Leo. Nah, bagi Pisces rising,
Leo itu adalah rumah keenam. Artinya akan ada tambahan energi dalam hal kesehatan, pekerjaan. Mungkin jika Anda ingin mencari pekerjaan baru, ini saat yang tepat. Tapi yang jelas akan ada tambahan energi dalam hal kesehatan, pekerjaan, maupun binatang peliharaan Anda, jika Anda punya. Jadi sebagai Pisces rising selama bulan Juni ini fokusnya akan ada di rumah ke-11, pertemanan, ya, Capricorn. Kemudian akan ada di rumah ketiga, Gemini, keluarga Anda, properti Anda, rumah Anda, literally. Kemudian akan ada di Cancer, di rumah kelima Anda, anak Anda, kreativitas Anda, kebahagiaan Anda, romantisme Anda, cinta Anda. Serta Leo, di rumah keenam Anda, yaitu kesehatan Anda, serta pekerjaan dan binatang peliharaan.